teman-teman, kita lanjut lagi ya. Batu bara tadi udah kelar perbankan sama mineral ya. Sekarang kita batu bara. Kita lanjut, kurang lebih ada berapa nih? 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9. Ya, batu bara membosankan ya sebenarnya ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita coba update ya. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke mana? Ke ADMR. Nah, ADMR ya ini sih sebenarnya sih yang agak-agak kurang daripada si ADMR gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya si ADMR tuh nggak bisa nahan ya di 1460 nih. Wait. Nah, di 1460 sini ya area resisten kuatnya, maka teman-teman akan lihat next ada potensi untuk turun ke 1325 nih. Kalau 1380-nya nggak bisa ditahan ya. Karena juga di sini nih, lihat ya, MA 510 crossing, tapi yang menarik sebenarnya stokasiknya nih. Nah, stokasik slow-nya kan mau naik. Gitu ya. Jadi yang di sini kita akan lihat adalah yang pertama adalah foreign flow-nya dulu nih. Kalau di sini masih asingnya buang, teman-teman ya, tandanya tetap potensi naik untuk turun ke bawah itu ada. Kenapa? Karena ya di sini kita cek aja nih. Setiap dia lewat dari 1400 ya, 1460, yang kita lihat di sini selling pressure-nya kuat. Jadi nahan harga lah ibaratnya ya. Jadi ketika harganya dibawa naik ya, ada tekanan dari seller, sehingga apa? Sehingga kita melihat bahwa harganya jadi nggak bisa naik lebih tinggi dari 1460 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya nanti ya 29 dan 30 ternyata liquidity masih nggak ada nih mas gitu ya, liquidity masih nggak ada dan asingnya masuknya kecil ya, teman-teman nggak bisa berekspektasi banyak nih untuk si ADMR gitu ya. Ya mungkin sampai awal tahun akan ada potensi untuk turun sampai 1325 nih. Kenapa? Karena dari posisi 2 hari terakhir nih ya, di bagian ini kita ngelihat bahwa harganya tuh nggak bisa naik secara signifikan itu, harganya nggak bisa naik tebel, kecenderungannya turun, dan ketika turun dia masih ekor ya di atas ya, tandanya memang selling pressure-nya masih kuat. Jadi ya kalau teman-teman punya barang di sini ya ini harus nunggu nih ya, antisipasi ya ke 1325. Nah coba kita lihat nih untuk foreign-nya gimana ya. Untuk foreign-nya kita coba cek dulu. Nah untuk si ADMR misalnya, nah yang menarik asingnya akum ya 3 hari berturut-turut. Nah kalau teman-teman lihat tanggal 6 sampai tanggal 24, oke kita lihat nih akum nih, ini masih akum ya. Jadi kan penjelasannya tadi, mas ini ada potensi turun nggak? Ini masih ada potensi turun. Nah ini semua valid kalau misalnya tadi kita lihat foreign-nya benar-benar jual semua. Nah tapi ya balik lagi teman-teman ya, kalau misalnya kita ngelihat untuk candle yang 2 kali berturut-turut turun, yang paling pertama dipantau besok adalah 1380. At least kalau 1380 masih lewat dikit ya, dan asingnya di hari Senin itu masih masuk, ini tetap ada tanda untuk dia bisa naik lah atau rally sampai 1460. Tapi ya ini juga sebenarnya kalau teman-teman ngelihat yang namanya ADMR itu juga misalnya koreksi sampai 1325, nah ini harus diantisipasi ya. Itu jadi selama nanti si ADMR kalaupun turun ke 1325 tapi asingnya masih masuk, relatif masuk gitu ya. Nah ini tetap masih ada potensi dia untuk balik lagi gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah selama asingnya masih masuk ya. Nah sekarang kita coba cek nih ya untuk banarmologi, atau kita bilangnya untuk broker transaction dari ADMR gitu kan. ADMR. Nah dari ADMR tinggal kita cek nih per Desember 1 gitu kan. Per Desember 1 per 2424 nih misalnya. Oke, masih ada PD, AK, PD, AK, NIBK. Menarik ya, MG. Lihat aja nih retailnya. Buang nggak? YP, XC, XL nggak ada ya. At least kita udah lihat kayak asing yang buang YP sama CC gitu kan. CC mix lah. Kalau di sini lihat retailnya kayak YP sama XC buang kan. Kita cek nih ya seminggu tanggal 22. Nah tanggal 22 aku CCBK. Aku CCBK masih masuk, mantep ya, bagus, tuh kita suka. YP XL, XC-nya buang ternyata. Kita mundurin lagi. Ini barang retail keren nggak? AKDX masuk ya, nice banget nih. Berarti si ketua kita si aku masih beli kan. Nice lagi, kita lihat PD, LG, PD, oke, PD-nya kayaknya PD retail, PD, LG, XC, XL. Nah XL-nya masih buang ya, kita mundurin lagi coba. Tanggal 8,
YU, BK, AK ya. Nah, ini masih konsisten lah. Ya ada buangan, DX-nya buang dikit, KZ juga nggak terlalu banyak, tapi fokusnya YU, BK ya. YU-nya berarti kalau dari tanggal 8 masih beli, tapi kalau udah lebih dari tanggal 8 kita ngeliatnya tadi YU-nya buang ya. Nah, at least masih ada BK sama AK ya yang nampungin. Nice banget. Kita cek PD, NI, XL, XC. Kita mundurin lagi dari 1 Desember. Nah, YU, BK, AK, DX, KZ pegang barang ya. Tapi sampai AK aja nih, karena yang jumlahnya 200 ribuan dia kan. Kita cek NI, PD, CC, BB, LG, XL, XC. Pure ya, sebulan sebelah kanan ya, retail ya. Kita cek 1 Desember di mana. Nah, ini retailnya sangkut nih, sini nih. Jadi ADMR apakah oke? Ini oke ya, untuk play 2026 ini oke nih. At least ya kuartal pertama lah ya. Kenapa? Karena di 1 bulan terakhir ya, tadi udah ngeliat ya, asingnya si siapa namanya? Si retailnya pada buang semua, tapi ya nggak ketutup kemungkinan juga kalau misalnya di Januari awal retail semua yang masuk ya ada potensi untuk koreksi nggak? Ya lebih cepat. Tapi selama kita ngelihat di sini rata-rata yang masuk itu adalah asing ya, si AK dan BK sama YU, udah ini tinggal tunggu momentum aja gitu. Jadi kalau pun dibawa sideways sampai 1325 mungkin masih ada potensi untuk naik. Tapi kalau misalnya mau dinaikin dikit ya, ini palingan koreksinya terbatas sampai 1360 gitu. Jadi dia range-nya 1460 sampai 1360 ya. Range 100 lah nih sideway-nya. Jadi cukup menarik ya untuk ADMR ya gitu. Kalau selama sebulan ternyata dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini, nah ini retailnya udah mulai buang barang. Gitu ya teman-teman ya. Mantap ya. Di kurang lebih itu untuk ADMR. Dipantau-pantau dulu teman-teman ya. Nanti kalau mau eksekusi gede ya masuknya di ya bulan-bulan Januari minggu pertama atau minggu kedua lah. Relatif ketika ini ya, ketika liquidity udah mulai ada lagi. Itu ADMR ya, pertama tadi ya. Kita tuker ya. Tadi harusnya AADI dulu. Apa? Oke. Oke, AADI ya. Nextnya AADI ya. Nah, AADI, nah ini sebenarnya kenapa sebenarnya Mas Emon agak jarang bahas batu bara ya, karena sering terjadi gap ya kayak AADI nih di sini. Ini dividen apa enggak nih? Aku nggak tahu ya. Nih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, jadi kalau yang masuk dari September, pucuknya November balik lagi ke harga semula kan. Gitu ya. Ini kalau misalnya kita consider sebagai dia punya bottom lah ya. Mungkin di sini teman-teman ya 6925 nih. 6925 karena kayaknya waktu dia penurunan ini nih ya, waktu dia penurunan di sini, ini kagak ada sama sekali perlawanan nih. Nih, nggak ada perlawanan shadow di bawah nih. Jadi yang next targetnya karena 7000 udah lewat, ya 6925 nih. 6925 masih nggak bisa lagi nahan. Terakhir di 6825 gitu ya. Nah, ini kan sayang nih ya untuk si AADI ya khususnya AADI agak kemana-mana gitu pergerakan harganya, justru malah turun. Jadi ya kalau misalnya teman-teman nggak yakin dengan AADI ya mendingan nggak usah gitu ya. Tapi ya pantau juga, ini bisa jadi ada momentum lah ketika dia sentuh support kuatnya ini, ya bisa aja berpeluang ya. Kita cek atau ngambil technical rebound ya, biasanya technical reboundnya 3-4%. Tapi ya itu tadi, kalau menurut teman-teman apakah worth it gitu ya, cuma ngambil technical rebound, misalnya 3-5%, terus dibuang gitu ya, terus dibuang atau dijual. Kalau misalnya kurang ya, ini dari ya risk to reward kurang lah ya nih. Tapi ya lihat lagi nih, kita cek di sini siapa sih, ketika apa sih dia dibuang gitu ya. Kalau misalnya emang bandar gedenya buang ya jangan masuk dulu ya gitu ya. Kita cek dulu untuk si siapa namanya AADI ya. AADI. Nah, AADI oke, menarik ya. Tadi sih aku ngeliatnya cukup pesimis gitu ya. Ini harga turun emang buang barang retail apa emang asingnya pada jualan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat ya dari tanggal 10 ya sampai 24 mayoritas si yang namanya AADI itu masih akum lagi nih, akum lagi 12-15 nya juga akum, buangan barang 16-17. Kita cek AADI. AADI siapa nih?
AADI rame retail apa kagak gitu ya. Kita cek dulu 24 ya. Jebret. YUBK. Nah, ini kayaknya YUBK mainnya di ini ya. Adaro ya teman-teman ya. Ini nggak bisa ngambil kesimpulan lah, BK masuknya tipis gitu kan. Ya nggak ada liquidity juga. Terus kita cek 24 XL. Oke. Itu aja XL BK. Oke, BK masih konsisten. Siapa lagi nih yang jual? ZP, NI, AZ. Nggak bisa ngambil kesimpulan. Mundur lagi 15 DH XL. Bagus ada DH, ada XL gitu ya. Ada XL, ada retail, ada YP, XC ada nggak? Nggak ada ya. Buang barang langsung PD, ZP, NI, LG, AZ. Oke, 8. XL lumayan gede ya. Oh, ada DH nih ngumpulin barang ya. DH itu siapa ya kalau nggak salah ya? Oh, Sinar Mas ya. Sinar Mas. Oke, DH, terus lanjut lagi. Ada XL, YP, XC. Nah, ternyata 2 minggu ya retail ya. Ada retail, LG, AKZP. Oke, buang barang, make sense. Sebulan ya. DH masih ngumpulin ya. DH masih ngumpulin. XL udah mulai jual barang. Kalau dilihat udah mulai tipis. Tapi masih banyak ya. Ada YP juga. Lihat buang barang masih CC, LG, AK, PD, YU. Berarti ya kalau misalnya kita spesifikin cek dari tanggal 18 gitu ya. Karena kita pengen lihat siapa yang beli. Lihat aja, oh berarti YU, BK. YU sama BK nih masih akum. Gitu. Nah, jadi sebelum kita ngelihat di sini, jadi sebelum kita ngelihat ada potensi bottoming di 6.925, tetap wait and see ya teman-teman buat si AA DI gitu. Itu aja sih, karena masih area oversold gitu ya, masih agak kurang lah gitu untuk AA DI gitu ya. Oke, itu aja sih. Masih kurang menarik lah, tapi kalau misalnya dia akum terus, nah nanti pasti strukturnya udah mulai kebentuk nih gitu ya. Ini masih mulai kebentuk nih, mulai ada bertahan di mana nih dia. Nah, ini yang masih kita tunggu ya. Jadi kalau konfirmasinya mungkin 29 sampai 30 belum teman-teman ya. 2 Januari juga mungkin belum. Ya mungkin minggu-minggu pertama lah baru kita bisa lihat ini udah mulai sideways atau belum gitu ya. Gitu, jangan sampai nanti waktu ketika kita ngelihat dia di sini ya, naik sedikit agak sideways tiba-tiba jatuh. Jangan sampai ya. Gitu. Oke, jadi kurang lebih gitu untuk AADI. Masih kurang menarik, lanjut ke PTBA ya. Nah, kalau untuk PTBA teman-teman ya, untuk PTBA juga sebenarnya agak gimana ya? Ya masih agak kurang menarik lah, itu ya. Nah, yang pertama kalau teman-teman bukan swing yang bisa pegang jangka yang agak panjang, relatif 6 sampai 12 bulan ya agak susah nih untuk masuk di PTBA. Kenapa? Karena PTBA ya lemot gitu. Ini juga sehari kenaikan 0%, kemarin 0%, 0,44, kalau naiknya agak tinggi 0,88, lebih tinggi lagi naiknya cuma 2% gitu kan. Jadi emang naiknya agak lama. Nah, tapi balik lagi nih, dia udah pernah keluar dari 2200 ya ke 2170 gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dari momentum oke nggak? Ya ini lumayan ya sebenarnya ya, si yang namanya PTBA ini. Tapi ini lagi nih yang dilihat nih, ini bisa keluar dari 2300 nggak? Kalau misalnya bisa ya bagus, berarti next targetnya bisa ya kurang lebih sampai 2300, 2400 lah. Ini masih ada potensi 2380 lah, ini masih ada potensi ya. Tapi ya ini gerakannya lama, jadi harus nunggunya agak lama nih. Sama teman-teman juga lihat, kalau misalnya memang harganya nggak kuat untuk dibawa ke 2300, ya maka teman-teman akan lihat ada potensi untuk untuk testing 2250 sebagai support ya, gitu. Oke? Nah, sekarang kita tinggal cek nih, foreign-nya bagus gak gitu ya, si PTBA gitu kan. Nah, PTBA, nah sama nih, udah mulai akum ya. Tapi akumnya mulai kelihatan lah ya, mulai kelihatan dari tanggal 17, ya kan, begitu buang juga buangnya nggak terlalu banyak, kecil. Tapi ya ini harga masih belum bergerak ya. Nah, ini kita tinggal cek nih, spesifiknya itu dari tanggal 17 gitu ya. Kita cek untuk PTBA, ya simple dari 24 dulu biar gambarannya dapat.
Nah kalau teman-teman lihat-lihat, ya BK masih banyak beli, nggak terlalu banyak lah. YP, berarti ini kan retail yang beli ya. ZP, AK, nah jumlah volumenya juga kecil. Kita cek lagi dari 22, nah YP, ZP, BK, nah masih banyak yang beli PTBA ya, retail-retailnya ya. Buang barang siapa? XL, XC, nah ini menarik nih. YP beli, ZP, BK beli, nah XC, XL buang ya. Lihat lagi tanggal 15, AK, nah AK ternyata udah akum ya. AK akum PTBA, YP-nya juga masih ada, buang barang siapa? NI, BK, SQ. Oke, kita cek sebulan. Nah, ZP, YP. Oh, YP-nya emang pegang nih. XL juga pegang, tapi paling gede ZP sama YP ya. Ada XC, BK, NI buang. Jadi sebenarnya masih agak kurang ya teman-teman ya. Kalau spesifik tanggal 17, kita tahu yang koleksi AK dan ini AK, CC, AK dan ZP lah. AK dan ZP lah. Ini masih ada beli. Benar-benar dari tanggal 17 kemarin ya. Itu, tapi ya overall kalau misalnya 2225-nya ini beneran jadi support kuat ya, sebenarnya bisa-bisa aja sih teman-teman untuk ngambil posisi, untuk ngambil kejar 2300. Tapi ya ini tadi nih ke 2300 juga paling cuma 1% gitu, jadi kurang menarik lah. Tapi tergantung nih, kalau teman-teman punya conviction batu bara akan naik ya bisa-bisa aja diambil. Tapi kalau Mas Emon sih agak kurang ya, daripada masuk batu bara mendingan aku masuk ke sektor emas gitu ya, lebih kelihatan gitu ya, lebih kelihatan dan lebih agresif nih naiknya untuk Q1 gitu. Coba bahas dividennya Mas, dia lebih besar atau lebih kecil? Nah aku nggak update ya kalau dividennya si PTBA, tapi ya tergantung. Kalau teman-teman mau ngambil dividen, kalau emang mau dividen investing ya lebih baik di sini ngukurnya masuk selama 5 tahun, 4-5 tahun. Karena apa? Karena basisnya ngitung balik modal ya, BEP di saham batu bara gitu. Ya kalau misalnya ngejarnya dividen ya targetnya harus tahunan gitu. Kalau mau masuk PTBA 3 tahun, 4 tahun, ya nggak apa-apa masuk dari sekarang. Kenapa? Karena yang dikejar adalah dividen selama 4 tahun, selama 3 tahun. Untuk nutup capitalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada ke situ mau pegang jangka panjang, lebih baik nggak usah gitu ya. Karena definisinya dividen investing tuh bukan kayak teman-teman, wah dia dividen, ya udah langsung masuk ketika dia mau masuk dividen. Ya enggak lah. Udah pasti di sini secara portfolio gainnya pasti sangkut. Apalagi saham-saham batu bara sering kali terjadi yang namanya dividen gap gitu ya. Gitu ya. Itu sih palingan. Jadi agak kurang menarik lah untuk batu bara. Kecuali ya teman-teman lihat nih NCF ya. Untuk harga batu baranya nih untuk weekly time frame ya. Coba kita weekly time frame. Nah, ini bisa balik lagi ke 115 nih ya untuk harga batu bara untuk komoditasnya. Kalau misalnya komoditasnya itu bisa naik gitu ya, ya bagus. Ya berarti saham-saham batu bara ini ada potensi naik. Nah, ini tinggal dilihat juga nanti sebenarnya ini ada tren demand yang naik gak daripada si coal ya, harga batu bara. Kalau misalnya ada, ya potensi naik ya bisa aja gitu. Tapi ya katalisnya apa dulu? Nah, ini yang harus kita cek. Itu beda sama emas ya, yang udah jelas kelihatan. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi ngitungin yield, kalau bahas dividennya, ya aku nggak bisa spesifik lah, karena masuknya ke fundamental kan. Gitu. Tapi at least, ya itulah yang dipertimbangin lah kalau misalnya emang beneran mau masuk ke saham yang kayak gini gitu ya. Khususnya PTBA yang bener-bener gerakannya lama banget gitu ya. Nah, ini juga PTBA. Nah, kalau Adro ya. Nah, Adro ini kenapa loncat kodok tiba-tiba? Ini bener gak nih loncat kodok nih? WTA 1. Ya, aku cek 5. Wait. Siapa namanya? Adro ya. Nah, ini kenapa nih loncat kodok nih? Loncat kodok ya ini ya. Dari berapa nih gapnya? Bener gak? Dari 1800 ya? Ke 1890. Bentar ya. Kenapa ya dia? Kenapa ya? Aku nggak tahu ya. Aku nggak ngikutin newsnya Adro ya teman-teman ya. Loncat gara-gara dividen. Si aja. Oke, menarik.
Nah, jadi kan si Adro mau bagi dividen ya. Nah, kalau aku sih sebenarnya bukan tipe yang ngincer dividen. Bentar, tak punya ini hilang ya. Itu. Stop. Bentar, sorry. Nah, ini sama ini. Nah, udah. Nah, jadi kan kalau karena si Adro itu mau bagi dividen ya, makanya naik gitu kan. Nah, kalau saranku ya nggak usah dikejar, teman-teman. Kenapa? Karena ya tesisnya gini, teman-teman ngambil dividen itu bukan long term holder daripada Adro gitu kan. Jadi emang manfaatin momentum doang biar dapat dividen, habis itu sahamnya dijual lagi. Biasa, hati-hati, XD itu nanti dibanting ya, karena itu sering kali terjadi di Adro gitu. Jadi kalau misalnya lebih mau mentingin dividen ya silahkan, tapi ingat kalau definisiku tuh dividen adalah reward lah buat investor yang pegang jangka panjang. Jadi jangan dihunter-hunterin ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman nyangkut ya sayang banget ya. Ya dapat dividen 10%, tapi nyangkut sahamnya 12%, ya udah rugi gitu kan. Gitu kan. Jadi apa? Jadi ya kalau mau coba-coba ya silahkan, tapi kalau misalnya saranku sih define teman-teman mau apa gaya investasinya. Kalau misalnya emang mau dividen hunter ya berarti teman-teman harus orang yang sabar gitu ya. Kalau mau main dividen, kenapa? Karena minimal ya. Kalau teman-teman mau masuk dividen, ngambil atau masuk dividen itu, at least teman-teman udah pegang sahamnya ya kalau bisa 6 bulan sebelum naik gitu ya. Jadi beneran ya pegangnya dari sini nih. Kalau emang rencana ngambil dividen. Kalau teman-teman ngambil udah dari bawah gitu ya, ya udah. Ya di sini teman-teman akan seneng. Kenapa? Karena dibanting pun di sini masih capital gain gitu ya. Ini nggak FOMO lah. Itu ngincar dividen juga sebenarnya menurutku FOMO ya. Gitu. Akhirnya sering kali dikarungin gitu. Kayak apa contohnya nih. Ini PTBA yang agak lumayan buruk nih. Ini ya. Ini kalau dihilangin nih. Nah, nih. Ini kan dividen trap juga nih. Nah, berapa turunnya? 12%. Tuh. Jadi sama juga dengan Adro ya. Kalau misalnya teman-teman emang punya Adro itu di harga bawah-bawah banget, ya silahkan, nggak apa-apa teman-teman ya. Nggak apa-apa kalau misalnya untuk ngambil dividennya baru nanti sahamnya dibuang, itu bijak juga. At least teman-teman dividennya dapat sama stoknya juga, capital gainnya juga dapat gitu. Jadi cuan double gitu kan. Oh, udah nyangkut. Dividen trap. Adro bagi dividen. Nah, Adro kalau mau buang kapan? Ya biasa, retail FOMO ya silahkan buang gitu teman-teman ya. Jadi ya ini juga sama. Tapi kalau misalnya nih kita tahu ini dividen ya, kita nggak ngomongin dividen trap dan segala macam, kita coba cek dari flow. Teman-teman lihat, waktu dia loncat kodok itu kapan nih? Dia loncat kodok itu dari 1820 sampai opening di 1900 ya. Loncat kodok 4%. Oke. Terus kita tinggal cek ya, ini hari 17 Desember. Oke, 17 Desembernya akum ya, akum asing, tapi habis itu berikutnya dibuang terus nih. Nah, ini wanti-wanti ya, karena ya secara garis besar kalau teman-teman lihat dari pertengahan November sampai sekarang itu kan Adaro lebih banyak dibuang ya, asingnya lebih banyak buang. Nah, kita cek, bener gak? Adro 2424, XL, XC, YP. Nah, ini ada CP, ada Kang Guyur ya. XL gede nih, ya udahlah, udah tau lah ya, buangan siapa? ZP, TP, YUBK. Jadi kita coba nih, kita lepasin dulu ya. Kita lepasin dulu, mau dia apapun fundamentalnya, kita coba cek nih, flow-nya gimana. FOMO nggak retailnya? Oh iya nih, XL, XC, CP. Nggak, XL, XC, YP ya, lengkap dari 22 sampai 24. Buang barang ZP, Mamang Guyur, NITP. Nah, tuh. Balik lagi 15. Masih XL juga, ada BK nyelip. BK-nya masuk, gede, udah mulai jual. XL masih pegang lebih banyak, ada XC juga. Jadi kalau XL sama XC dijumlahin, ya jumlahnya gede banget nih retail ya. Tuh ada RX juga. Nah, hati-hati, jangan sampai asingnya tuh masuk buat ngarungin retailnya gitu ya. Nah, XL, XC, nah, ada YP nggak? Di sini YP nggak ada, kayak YP udah dagang nih ya. Kita cek, oh nih YP dagang ya, dikit. Oh dari tanggal 8, lihat paling banyak XL, XC. Oke, tinggal kita lihat lagi dari 1 Desember ya.
1 Desember. Nah, XL, XC, IEP-nya buang barang ya. Coba kita lihat. XL ada nggak nih? Di sini kan kayak nggak ada YP ya. MG, TP, DP, LX, DX nggak ada ya. Nggak tahu deh di mana. Mungkin jumlahnya lebih kecil ya. Jadi kita tahu nih. Oh, kalau dari 1 Desember udah ada yang pegang XL sama XC ya. Kagak tahu terlepas dari dia nyangkut atau enggak. Tapi kalau 1 Desember harusnya sangkut ya. Oh, enggak lah. Enggak lah, tipis lah ya nih. Kalau dari 1 Desember nih. Nih ya. Ya lumayan lah. Masih cuan tipis ya. Jadi udah tau lah di sini FOMO-nya retail semua. Nah, buat teman-teman yang belum punya Adro, ya menurutku nggak usah dicoba-coba lah ya. Dilihat aja, Mas mau pengen FOMO dividen boleh nggak? Boleh, titip aja sendalnya 1 lot. Kenapa? Karena daripada ngejar yang nggak pasti gini ya. Ya dividennya pasti, tapi pergerakan harganya kita nggak tahu nih. Dia naik apa enggak. Lebih bagus teman-teman diversify masuk ke saham tambang emas ya. Itu jauh lebih menarik. Kenapa? Karena udah tahu juga perspektif daripada di Q1 itu sangat cerah gitu ya buat saham-saham emas gitu. Buang lepas mencet apa? Itu tools buat lihat buang lepasnya apa? Maksudnya nggak ngerti. Gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih gitulah dari Adro ya. Ini udah tahu nih setiap tahun ya, sebulan ini udah retail lebih banyak. Jadi apa? Jadi langsung hati-hati ya, was-was ya yang mengincar Adro ya. Biarin aja teman-teman dividen nggak apa-apa. Ya teman-teman dividen ingat juga ya, dividen potong pajak ya, 10% ya. Jadi udah dividen, potong pajak, kena dividen trap, capital loss nyangkut ya. Nggak usah lah, kecuali teman-teman pegangnya udah setahun lalu. Itu ya setahun lalu nyangkut, ya lumayan lah, ada relief ya. Dapat dividen, itu. Oke? Ya, ini broker transaction ya, kayak broker summary gitulah. Sama aja. Itu ya. Oke. Next lagi teman-teman ya. Kita lanjutkan ke DAAZ ya. DAAZ. Adro-nya juga bro. Adro-nya udah ya. Adro-nya udah teman-teman. Kalau ketinggalan cek di YouTube ya. Nah, kalau di AAZ, nah Mas Emon simple. Tinggal ngeliat IPO-nya kapan nih? IPO-nya November 2024. Harga sahamnya nyungsep. Ini sudah pasti tidak retail friendly ya. Dah, langsung. Oke. Selesai ya. Case close ya. Tuh, tapi kalau misalnya untuk harga, ya ini nggak tahu kapan Mas Emon bahas ya. Tapi lihat apa yang terjadi, harganya kena banting. Nah, ini nggak tahu apa yang terjadi, tapi tetap dari segi karakter dia masih downtrend. Ya, di sini ya teman-teman masih downtrend. Terus teman-teman lihat, oh setiap naik dibanting, oh setiap naik dibanting, setiap naik dibanting. Jadi nggak worth it untuk dibahas ya, karena ini tidak retail friendly teman-teman ya. Gitu. Dan ini juga kalau teman-teman lihat, bahkan harganya itu sudah turun sekitar berapa persen ini ya. Jadi IPO-nya mahal kan, IPO-nya mahal, harga sahamnya mahal banget, dibawa sampai 7.000, udah dibawa koreksi sekarang sampai 70% gitu ya. Jadi udah kurang nih ya, ini udah kurang menarik ya teman-teman ya. Udah nggak menarik, jadi supaya menghindari teman-teman nanti ngikut di sini lebih baik, ya udah kita skip ya, karena tidak retail friendly ya. Oke. Jadi kalau misalnya sahamnya tiba-tiba masuk di long list dan tidak retail friendly ya Mas Emon akan bilang ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Biar teman-teman nggak nyangkut gitu ya. Oke, nextnya ITMG ya. Oke, ITMG. Nah ini ITMG juga sama. Jadi teman-teman harus lihat ya. Kalau yang namanya saham batubara itu sudah masuk area sahamnya mature ya. Atau industrinya itu sudah matang ya, udah selesai. Dalam artian apa ya? Banyak orang yang udah mulai beralih ke green energy, ya kan? Ya green energy, EBT lah, energi terbarukan. Terus udah ada, udah bisa digantikan ya, ada tenaga nuklir gitu ya. Jadi Eropa udah mengurangi porsi-porsinya dari ketergantungan terhadap batu bara. Demand-nya tetap ada, yes, tapi mungkin akan sulit lagi nih untuk sebangkit tahun-tahun sebelumnya atau di komoditi boom ya, batu bara boom itu di 2010. Jadi jangan terlalu berekspektasi teman-teman ngelihat saham batu bara naik, kecuali dia itu ada diversifikasi bisnis gitu ya. Jadi kalau yang utama adalah cuma batu bara ya ini nggak akan survive gitu ya.
kecuali dia membuat yang namanya secara corporate, secara secara korporasi lah, atau secara holding itu dia punya diversifikasi ke beberapa komoditas. Nah ini yang baru oke lah gitu ya. Tapi selama dia cuma sendiri bener-bener main di batu bara, itu akan sulit untuk naik gitu ya. Jadi yang paling enggak teman-teman incar dividennya, balik lagi itu lagi dan itu. Nah ini juga sebenarnya nggak enak ya kalau teman-teman masuk di ITMG sekalipun gitu ya. Harga sahamnya geraknya nggak kemana-mana ya, cuma ranging doang ya, dari 22.000 sampai 23.000. Terus ini sempat kemarin kebanting ke 21.000 and then recovery pas banget ya, area Fibo 1,618, dia balik lagi naik ke atas. Nah ini nggak tahu nih, kalau misalnya memang dia bisa klaim 22.050 ya tetap aja kita bisa ngelihat ada potensi si bro ini untuk naik lagi ke 22.600 nih di sini ya. Gitu, tinggal dicek lagi nih kalau untuk si ITMG ya. Ups, ini salah nih, stock trade. Nah ini ya, ITMG. Nah ini juga asingnya kan buang terus ya, rata-rata buang terus. Nah jadi ya meskipun di sini ada akum 2 kali, tapi ya kalau teman-teman tarik nih dari bulan 11 rata-rata asingnya pada buang. Jadi apakah bagus ya? Ini tentu tidak bagus gitu ya langsung. Gitu. Kenapa ya teman-teman masukin duit di sini, sahamnya kagak bergerak gitu kan? Ya udah begitu-begitu aja, cuma ngincar dividen doang ya sayang gitu ya. Gitu. Jadi tetap kurang lah untuk si TMG gitu kan, udah mahal sahamnya, gerakannya juga di situ-situ aja. Nah ini kan juga naiknya paling berapa persen sih? 3%. Padahal kelihatan udah tinggi kan. Kenapa? Karena sahamnya saham gede ya teman-teman ya, saham mahal ya. Jadi daripada beli ITMG, kenapa nggak sekalian aja beli DSSA atau langsung DCII ya, yang sekalian langsung bener-bener mahal. Gitu, oke? Untuk ITMG, ini info-nya juga kurang. Terus kita cek lagi. Koal ya, nah ini yang agak-agak gorengan ya. Nah, saya pun nggak ngikutin newsnya Koal ya teman-teman ya. Jadi kita bahasnya, Jadi kita bahasnya secara structure dan technical aja ya, terlepas dia mau bahas apa. Jadi yang teman-teman lihat ya, si Black Diamond ini ya Mas Emun sih simple ya, mau siapapun ngomong wah Koal akan gini A B C D E F G, mau dibeli BlackRock, mau dibeli MotoGP, ya Mas Emun tinggal ngelihat ini pernah mati suri ya, pernah jadi zombie teman-teman ya, gocap terus dibawa jebol ke 25 stagnan. Nah ini udah pasti nggak retail friendly nih. Tuh ya, tapi ada yang nyebut tadi di Koal ya, udahlah apa-apa. Jadi udah teman-teman tahu, oh iya nih kata Mas Emon nih udah kayak zombie gitu ya. Wah lebih baik saya nggak ikut. Terus lihat lagi, oh iya nih, bener nih ternyata dia jadi zombie, hidupnya cuma sementara doang. Habis itu harganya dibanting lagi. Gitu ya. Jadi udah tahu di Koal begini kondisinya, ya mau nanti dia naik lagi ya, ini udah nggak usah teman-teman ya. Nggak usah dikejar. Supaya apa? Supaya kita nggak pusing. Supaya kita udah tahu saham incaran kita yang udah pasti apa gitu ya. Ya bener sih nggak ada kepastian di market gitu ya, tapi at least teman-teman sudah bisa terhindar nih saham-saham yang begini nih ya, yang hidupnya cuma sementara habis itu dibawa jebol gitu ya. Gitu, oke. Ini untuk Koal ya sudah pasti nggak kita bahas ya teman-teman ya, karena ini saham tidak retail friendly ya gitu. Jadi kita bahasnya yang retail friendly aja dah gitu ya, kecuali teman-teman memang punya exposure di market 24 jam ya, itu silahkan lah kalau mau di Koal gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut DSSA ya. Nah, udah sahamnya kecil, dihindari teman-teman ya. Jadi masa sih kita di 2025 sama ke 2026 sama belinya masih yang gorengan aja terus. Ya harus ada improvement dong ya. Kalau misalnya tadinya suka digoreng-gorengan ya, sekarang kita coba ubah ya ke saham yang at least ada fundamentalnya lah, atau ada masa depannya cerah lah sahamnya gitu ya. Nah, so untuk DSSA teman-teman lihat nih, oke 115K harganya turun ke bawah. Terus dicek lagi. Oh iya nih, 102.000 ya, di sini ada demand masuk. Tinggal kita cek MA-nya seperti apa. Ini kan di bawah MA5, MA10 ya. Nah, ini pantau nih 102-nya. Kalau 102-nya itu drop, nah ini ada potensi untuk balik lagi ke 97 gitu ya. Jadi ya memang
si DSSA udah sempat recovery ya dari harga 78 naik lagi. Nah, ya menarik lah kalau segi teknikal ya. Nah, ini hati-hati juga nih. Ini kalau misalnya kita anggap sebagai satu kali ini ya, satu wave begini ya, satu wave begini, berarti dia satu siklus begini ya, sekali naik. Ya di sini hati-hati nih, ini bisa double top formation ya. Kalau seperti ini kita anggap satu nih, kita anggap satu kali di sini, ini top, dia nggak bisa recover lagi. Nah, ini sulit nih ya. Ini ada potensi untuk koreksinya jauh gitu. Kalau misalnya ini kita anggap sebagai triple tops, ini juga lumayan ya, lumayan risky ya untuk si DSSA. Jadi apa? Jadi ya kita perlu conviction ya, kita butuh pergerakan harga daripada DSSA tuh selalu di atas 102.650, sama ya dia harus bisa naik di atas 115.000. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh iya si DSSA memang masih uptrend gitu ya. Nah, jadi ya kalau misalnya ngincar capital gain ya DSSA bisa lah ya, karena naik terus, bener-bener naik terus ya. Dari 2023 sampai 115.000, 2000% ya. Gitu. Ini saham batu bara yang OP lah ya, overpower gila ya. Gitu. Tapi ya coba kita lihat, ya asingnya ada yang masuk lah DSSA. Nah, ini DSSA kan juga MSCI ya dulu ya. Nah, DSSA, benar, oh gede juga ya. Akum dari itu ya. 24, AIZPBK AK XC, oke. Buang barang DH SSPP, nggak bisa ngambil ke simpulan. Tinggal cek dulu ya DSSA. Nah, DSSA ya mix lah ini ya. Ada apa namanya? Ada asing masuk ya. Asingnya outflow 2 hari terakhir. Terus teman-teman lihat memang dari tanggal 17 sampai 22 itu akum terus, tapi ya mix lah gitu ya, mix lah ya. Tapi kalau misalnya di sini kita ngelihat ya, karena ini banyak gocekan lah, inflow outflow ya, dari bulan 12 emang kelihatannya masih inflow gitu, jadi masih ada potensi lah ya DSSA. Tinggal kita lihat nih DSSA gitu ya, tinggal dilihat dari tanggal 22 ya, ini ZPAI AKBK, terus ini cek lagi tanggal 8, BK sama AI masih pegang barang. Jadi kalau mau hold bersama AK dan BK ya, BK dan KZ, BK lah ya, belinya gede ya. Nih BK, ya udah bisa aja teman-teman ngikut gitu ya. Dia average sesi BK nyangkut nih ya, 108 ya, nyangkut ya. Gitu. Jadi ya oke lah untuk DSSA ya gitu. Tapi hati-hati juga ya, momentumnya udah mulai crossing ke bawah, jadi antisipasi untuk turun ke 97. Bener gak nih 97? Iya, hati-hati untuk turun ke 97 ya teman-teman ya. Gitu, oke? Jadi kurang lebih gitu untuk DSSA. Kita lanjut lagi ke BSSR. Nah, buat yang nggak tahu tadi Mas pakai itu apa? Aku pakai HOTS-nya Miraasset ya. HOTS desktop-nya Miraasset yang buat apps buat trading sahamnya ya. Gitu, itu ada tuh. Nah, ini terus berikutnya DSSR. Nah, DSSR kalau teman-teman udah ngelihat saham yang kebuka gini, kebongkar ya, ada gap di sini. Nah, ini juga bisa dijadiin sebagai apa? Sebagai blacklist gitu ya. Kenapa blacklist, Mas? Ya udah, nggak, teman-teman kalau udah denger saham ini nggak usah lagi masuk gitu ya. Kenapa? Biar nggak nambah pikiran gitu kan. Oh iya, kata Mas Simon nggak retail friendly. Ya udah, dia mau naik sampai 500.000 pun kita udah nggak peduli gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Kenapa ya? Karena ya teman-teman bisa lihat, oh ya historikalnya kagak ada kehidupan ya. Gak ada kehidupan, dia gerjet-gerjet, sisir ya kan, kayak zombie, kayak vampir. Tiba-tiba dia muncul ke permukaan, ngebanting gitu ya. Jadi ini udah nggak retail friendly lah. Jadi daripada teman-teman makin sengsara kan, terlalu banyak saham yang harus diliatin ya. Udah karakter-karakter seperti ini, ya lebih baik teman-teman skip gitu ya. Gitu, tinggal cek aja foreign flow-nya, cakep nggak nih BSSR. Nah, ini retail ya, terus BSSR coba BS, ini juga asingnya buang semua, jadi apakah menarik ya? Tentu tidak ya teman-teman ya. Gitu, oke. Jadi memang agak cukup singkat ya, tapi ya itulah
adanya ya teman-teman ya untuk sektor batu bara. Jadi apakah menarik atau tidak? Ya kebanyakan enggak, tapi ya yang cukup menarik ya mungkin ADMR sama AADI lah ya. Tapi spesifik ADMR lah gitu. Sama DSSA kalau memang duitnya ada tebel-tebel ya. Enak beli DSSA ya DSSA kalau mau batu bara. Tapi kalau menurutku sih ya ADMR lah yang menarik gitu ya daripada AADI sama ADRO gitu kan. Udah ada corporate action ya, ada news kayak begitu mendingan dihindari lah gitu. Kecuali teman-teman emang holder lama ya kalau masalah dividen-dividen gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu aja untuk upload kita ya, untuk update kita, maksudnya untuk update kita di saham-saham batu bara. Oke?